فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد. Alhamdulillah wa alhamdulillah rahimahullah. Kita melanjutkan kajian Hajrul Mubtadi' memboikot pelaku bidah, suatu karya tulis milik Syekh Bakar bin Abdullah Buzaid. Masih pada pokok pembahasan besar, pada pembahasan yang ke-6 tentang penyebutan dalil-dalil. Penyebutan dalil-dalil berupa kitab, sunnah, dan ijma dari janji pada penyebutan tersebut. Kitab telah kita selesaikan, berisikan 4 ayat dari 4 surat berbeda. Dan dari Al-An'am, datang dari surat An-Nisa, datang juga dari Al-Mujadilah, sebelumnya lagi dari surat Al-Fatih. Yang kesemuanya beliau sebelum membawakan ayat-ayat tersebut, beliau membawakan semacam pendahuluan dari usul tafsir. Satu kaidah penting dalam usul tafsir, al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dipelajari dari ayat adalah tentang keumuman lafaznya, bukan pengkhususan sebab turunnya. Kemudian boleh terangkan kepada kita juga kaidah penting dalam memahami Al-Quranul Karim. Terkadang ada ayat yang sekedar baca langsung tahu apa yang dimaksud, tidak hanya tersurat. Terkadang juga ada ayat yang kita baca butuh penunjang yang lainnya, ilmu tafsir, seperti ilmu hadis, ilmu usul, sebab turunnya. Nah, ini diistilahkan oleh beliau dengan tersirat. Kita akan baca masih penyebutan dalil pada urutan kedua kali ini. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, "Tsaniyan wa minas sunnatin nabawiyah." Yang kedua adalah dari sunnah nabawi. Beliau tidak katakan hadis, karena sunnah lebih umum daripada hadis. Hadis adalah perkataan beliau. Sedangkan sunnah adalah dalamnya mencakup perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari perbuatan para sahabat. Jadi sunnah lebih luas, karena beliau akan sebutkan kepada kita dalil terkadang kisah dari sahabat. Karena sebagian ulama memberikan pengertian tentang sunnah adalah ma sannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal af'al wat takrirat adalah apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan. Beliau lanjutkan setelah menyebutkan jenis yang kedua dalam pendalilan adalah sunnah. Wahya katsiratun yutarjimulaha al-muhadditsuna fi iddati abwabin. Beliau katakan bahasanya banyak. Kalau mengumpulkan seluruh materi pemboikotan dalam 3 pihak yang boleh untuk diboikot, banyak. Yaman ahlul hadis membuat bab tarik sini, membuat baik itu judul kitab atau judul bab dalam suatu pembahasan
fi iddati abwabin, dalam beberapa bab-bab, beberapa pasal-pasal pokok pembahasan. Beliau masuk menyebutkan satu persatu dari sunnah tersebut. Al-alif pertama, fa fi sahih al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau dengan sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kitab yang paling sahih di bawah kolong langit setelah Al-Qur'anul Karim. Dan kaum muslimin menerima hal tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, babul hijrati wa qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Ini bab yang pertama. Dalam Sahih Bukhari, ya artinya si pemilik Sahih namanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya, membawa bab dalam bukunya, bab tentang hajar. Kemudian sudah menjadi sebagai landasan hukum perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seseorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini sebagai penguat dari kajian yang kita bahas tentang bolehnya untuk menghajar. Bisa menyebutkan bahwasanya tidak boleh lebih dari 3 hari, namun 3 hari atau kurang boleh. Tentang pembolehan untuk menghajar atau memboikot. Lagi ada judul bab lain, wabab ma yajuzu minal hujrani liman asa. Di judul bab yang kedua lagi menceritakan, menyinggung tentang pemboikotan. Bab bolehnya menghajar bagi siapa yang melakukan kemaksiatan. Akan datang nanti penyebutan dalil-dalilnya. Ini baru judul bab. Jadi judul bab dalam satu buku, satu tulisan, satu makalah. Merupakan fikih dari buku tersebut, merupakan pemahaman, semacam rangkuman bagi buku tersebut. Ini judul bab yang kedua dalam Sahih Bukhari. Bolehnya menghajar atau memboikot pelaku maksiat. Judul bab berikutnya, wa babu man lam yusallim ala man iqtarafa dzamban. Wa man lam yurid salamahu hatta tatabayyana. Wa man lam yarudda. Wa man lam yarudda salamahu hatta tatabayyana taubatuh. Wa ila mata tatabayyana taubatul 'asi. Ini judul bab yang ketiga. Bab tentang orang yang tidak memberi salam kepada seseorang yang mengamalkan dosa. Jadi sebagai bentuk hajar atau boikot dengan cara tidak memberikan salam. Kepada siapa? Kepada pihak yang ketiga yang sering kita singgung, pihak-pihak yang boleh untuk kita menghajar mereka. Ini pelaku dosa besar. Namun satu hal ini dilihat dari maslahatnya. Masih lanjut judul babnya yang tadi tidak memberi salam. Kalau kali ini adalah wa man lam yarudda salamahu dan wa man lam yurda. Dan orang yang tidak dijawab salamnya sampai jelas taubatnya. Dan sampai kapan jelas taubatnya pelaku maksiat. Sampai taubat. Kalau tidak taubat, lanjut terus hajarnya, boikotnya. Dan beliau ungkapkan dengan ini, tatabayyan, sampai jelas.
Kalau dosanya hanya bersifat pribadi, cukup dengan tobat. Kalau dosa dia tersebut berkaitan dengan menyesatkan orang lain, butuh penjelasan. Tidak cukup dengan sekedar tobat antara dia dengan Allah, tapi penjelasan agar orang yang mengatakan dia berlepas diri dari dosa yang dia pernah ajak orang lain, seperti dai kepada kesesatan, kebid'ahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, jujur dalam tobatnya serta menjelaskan. Berkaitan dengan seseorang yang mungkin pernah menyesatkan. Wa qala Abdullah bin Amr la tusallimu ala syurbatil khamr. Kemudian beliau membawakan dalil dari perkataan sahabat ridwanullahi alaihi radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Amr semoga Allah meridhoinya, janganlah kalian memberi salam kepada peminum khamar. Namun datang dengan lafaz ini syurba. Kalau mufradnya syarib, mungkin satu kali minum, digiring kepada yang berulang-ulang kali minum, yang kecanduan. Jadi ini penukilan pertama dari Imam Bukhari, ada 3 bab yang menguatkan pembahasan yang sudah kita kaji tentang bolehnya untuk menghajar. Jadi pembahasan hajar adalah pembahasan yang dikaji oleh para ulama, terkhususnya Imam Bukhari. Ini juga menguatkan apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa bukan cuma kafir dan musyrik yang dihajar, bukan cuma ahlul bid'ah yang dihajar, bahkan seandainya saudara kita melakukan dosa kemudian dengan sifat terang-terangan, dengan sifat bangga dengan dosa tersebut dipamerkan, boleh untuk dihajar dengan dalil-dalil. Nah, yang sebutkan sini. Yang kedua, wa fi sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Yang pertama dari Sahih Bukhari, kali ini Sunan Abi Dawud. Ini boleh bawakan dari buku-buku hadis. Makanya boleh sebutkan di atas. Yutarjumul muhaddisun, ahlul hadis membuat bab. Di antaranya 2 buku ini. Abu Dawud namanya Sulaiman bin Ash'ath, masyhur dengan kunyah. Babu mujalabati ahli al-ahwa au bughdihim. Ini bab yang pertama. Ini secara makna sebenarnya di sini. Bab menjauhkan diri dari pengekor hawa nafsu serta membenci mereka. Yang menjauhkan dan membenci salah satu momen dalam memboikot penghajaran, pemboikotan. Ketika kita baca sekitar 8 poin yang penting sebutkan, bahwasanya di antara tempat-tempat hajar tersebut terlaksana tidak memberikan salam, maka menjauhkan, membenci mereka. Judul bab yang kedua masih dalam Sunan Abi Dawud, Babu tarkis salami ala ahli al-ahwa, bab meninggalkan salam, tidak memberikan salam kepada mereka, kepada pengekor hawa nafsu. Ahlul ahwa biasanya berduka kepada ahlul bid'ah, akan madhab dengan mereka, yang meninggalkan sunnah, yang meninggalkan syariat, malah mengikuti hawa nafsunya. Beri kita tekankan kepada kita dari sini sebelum kita baca lanjutan jilid yang ketiga, bahwa ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang barang siapa mengamalkannya, mudah-mudahan dianggap mengamalkan syariat Allah, mendapatkan pahala.
apalagi pada bentuk membela dakwah Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut luar biasa pahalanya. Karena tidak setiap orang bisa bangkit untuk menegakkan satu amalan ini. Jim yang ketiga, wa fi riyadis shalihin lin Nawawi rahimahullahu taala, Yahya bin Syaraf, Imam Nawawi. Semoga Allah merahmatinya dalam kitab beliau yang luar biasa diterima oleh kaum muslimin sampai pada hari ini. Riyadus Shalihin. Bab tahrimil hajri bainal muslimina illa li bid'atin fil mahjuri au tadahara bil fisq. Tadahara bil fisq. Imam Nawawi bawakan bab dalam Riyadus Shalihin. Bab haramnya menghajar sesama kaum muslimin kecuali dalam bid'ah atau orang yang diboikot atau orang yang menampakkan kefasikan. Pembolehan untuk menghajar meskipun dia adalah kaum muslimin pada beberapa poin ini. Pertama, dia pelaku kebid'ahan atau dia menampakkan kefasikan. Dan tidak setiap dosa barakallahu fikum kita hajar. Sebagian orang terkadang salah paham dalam hal ini. Nah, terkadang melihat satu orang melakukan dosa yang mungkin hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia tidak memamerkannya. Kecuali kalau ada memamerkan dosa tersebut, kemudian bangga dengan dosa tersebut. Ini yang dikirim pada makna bahwasanya orang tersebut bangga dengan dosa, butuh untuk dihajar. Tapi tidak setiap dosa. Karena ada sebagian dosa juga yang mungkin dia melakukan hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, entah karena terpaksa, terdesak, terhimpit keadaan ekonomi. Namun dia melakukannya dalam keadaan dia sadar itu salah. Tapi terkadang sebagian dosa yang dari kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin saudara kita melakukan dosa secara terang-terangan, hal ini patut tentu dihajar atau boikot. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati illa al-mujahara." Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada pelaku dosa dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan pelaku dosa bagi umatku kecuali yang terang-terangan. Terang-terangan karena terdapat indikasi memamerkan dosa tersebut, membanggakan dosa tersebut. Ini yang pantas untuk dihajar. Tapi kalau seorang dari saudara kita melakukan dosa yang mungkin hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, hal ini dinasihatin. Masih terulang dinasihati lagi. Masih terulang dinasihati lagi, jangan disebar. Karena dia melakukan hanya antara dia dengan Allah. Dia sendiri menyembunyikannya. Hal semacam ini jangan disebar. Kalau disebar berarti yang kau menyebarkan aib saudara kau. Dal yang keempat, wa fi syarh sunnati lil Baghawi rahimahullahu taala babu mujanabati ahli al-ahwa. Dalam syarh sunnah di sana ada syarh sunnah yang lain milik Imam Al-Barbahari. Namun itu hanya buku tipis, ada punya yang tebal, khusus dalam abwab fiqhiyah. Al-Baghawi dalam syarh sunnahnya membawa satu bab yang berbunyi bab menjauhkan diri dari pengekor hawa nafsu. Menjauhkan diri. Nah, ini salah satu bentuk penghajaran atau pemboikotan. Hal yang ketiga, yang kelima, 1, 2, 3, 4.
Wa fit targhib wa tarhib lil Mundhiri rahimahullahu taala, dalam judul buku, dalam judul kitab targhib wa tarhib, penyemangat. Dari Imam Al-Mundhiri, semoga Allah taala merahmatinya, at-tarhibu man sabbal asyrar. At-tarhibu min sabbil asyrar wa ahli al-bid'ah. Lianna al-mar'a ma'a man ahab. Lianna al-mar'a ma'a man ahab. Nah, at-tarhib min sabbil asyrar, penyemangat untuk mencela orang-orang yang terjun ke dalam kejelekan. Jadi kata beliau di sini boleh itu dicela. Wa ahlul bid'ah, demikian juga ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, yang boleh untuk dicela. Boleh diterangkan kesalahannya. Dan ini termasuk momen menghajar, memberikan peringatan kepada sebagian orang agar tidak tertipu dengan perbuatan jelek orang tersebut. Beliau bukan dalil sebuah hadis dari sahabat Sufyan bin Asal Al-Muradi. Li'anna al-mar'a ma'a man ahab, karena sesungguhnya seseorang bersama siapa yang dia cintai. Dalam lanjutan hadisnya yaumul qiyamah. Namun hal ini juga berlaku untuk di kehidupan dunia. Ya, lanjutan hadisnya bahwasanya seseorang bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Ketika dia cinta dengan orang-orang soleh, dia akan dibangkitkan juga bersama orang-orang soleh. Ketika dia cinta kepada orang-orang buruk, pelaku dosa, kemaksiatan, kebid'ahan dan hawa nafsu, dia pun akan dibangkitkan dengan orang tersebut. Namun secara umum bahwasanya ini digiring kepada makna di kehidupan dunia. Li'anal mar'a ma'a man ahab, karena semuanya seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Nah, sampai pada titik ini barakallahu fikum, sebelum nanti dia masuk pembacaan hadis-hadis yang itu yang beliau janjikan. Namun beliau maksud dalam judul-judul buku, pada 5 judul buku ini, setelah penyebutan bab masing-masing penulis yang beliau maksudkan seperti Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nawawi, Imam Baghawi dan juga Imam Al-Mundhiri, setelah penyebutan judul bab ini mereka dibawaannya hadis-hadis yang sebagainya mereka akan singgung kepada kita dalam 6 lembaran-lembaran setelahnya. Yang paling pertama beliau akan menyinggung kepada kita bahwasanya sunnah nabawiyah mendukung tentang pemboikotan kepada pihak-pihak yang pantas untuk diboikot, ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Dan nama-nama yang beliau sebutkan di sini adalah di antara nama-nama yang membela dan menyokong tentang pembahasan satu ini. Mereka bawakan dalam judul-judul buku mereka, judul-judul bab dalam buku mereka tentang bolehnya untuk menghajar dari pihak-pihak yang pantas untuk dihajar. Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan baca dari hadis-hadis yang beliau maksud dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan dan tujuan. Insyaallah sampai di sini. Barakallahu fikum, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.